Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan nyaris pingsan setelah meluapkan kemarahan besar terhadap Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Insiden itu dipicu oleh komentar Smotrich yang dinilai menghina Arab Saudi, negara yang sedang dijajaki Israel untuk menjalin hubungan diplomatik resmi. Peristiwa ini terjadi di kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada awal pekan dan langsung menarik perhatian media internasional. Menurut laporan The New Arab, 28 Oktober 2025, ajudan Netanyahu bahkan memanggil dokter pribadi karena kondisi fisiknya menurun setelah pertengkaran tersebut. Komentar kontroversial soal Arab Saudi. Sumber di Knesset, Parlemen Israel, menyebut ketegangan bermula dari komentar Smotrich dalam diskusi internal. Ia disebut melontarkan kalimat merendahkan Arab Saudi dengan menyebut negara itu masih tertinggal dan hanya bisa menunggang unta. Ucapan itu cepat menyebar ke publik dan memicu kecaman, terutama karena terjadi di tengah upaya diplomatik sensitif antara Israel dan Arab Saudi. Mengetahui hal itu, Netanyahu langsung memanggil Smotrich ke kantornya untuk meminta klarifikasi. Namun, pertemuan itu berubah menjadi adu argumen keras. Kemarahan Netanyahu dan kondisi kesehatan menurun. Menurut laporan anggota Knesset, Avigdor Lieberman, teriakan Netanyahu terdengar hingga keluar ruangan dan bahkan ke area sekitar kantor Perdana Menteri. Netanyahu benar-benar marah besar. Suaranya keras sekali hingga semua orang di sekitar gedung mendengarnya, ujar Lieberman. Setelah pertengkaran itu, Netanyahu dilaporkan mengalami tekanan darah tinggi dan tampak lemas. Ajudannya segera memanggil tim medis untuk memeriksa kondisinya. Beruntung, hasil pemeriksaan menunjukkan ia hanya mengalami kelelahan ringan akibat stres emosional dan tak memerlukan perawatan lanjutan. Smotrich minta maaf. Tak lama setelah insiden, Bezalel Smotrich menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia menegaskan bahwa komentarnya bukan untuk menghina Arab Saudi, melainkan metafora yang disalahpahami. Saya menghormati rakyat dan pemerintah Arab Saudi. Ucapan saya tidak bermaksud merendahkan siapapun, kata Smotrich. Namun, pernyataan itu belum cukup menenangkan Netanyahu. Beberapa pejabat senior menilai komentar tersebut bisa merusak upaya diplomatik yang baru mulai terbentuk antara kedua negara. Upaya normalisasi Israel-Arab Saudi. Sejak beberapa bulan terakhir, Israel tengah menjajaki normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, difasilitasi oleh Amerika Serikat. Langkah ini merupakan kelanjutan dari Abraham Accords, perjanjian yang sebelumnya berhasil menjalin hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Netanyahu berharap Riyadh menjadi mitra berikutnya, memperkuat posisi Israel di kawasan Timur Tengah. Namun, isu kemanusiaan di Gaza membuat banyak negara Arab berhati-hati, termasuk Arab Saudi yang masih mempertimbangkan tekanan publik di dalam negeri. Ketegangan di Kabinet Israel. Insiden ini memperlihatkan ketegangan internal dalam Kabinet Israel. Smotrich, tokoh sayap kanan nasionalis, dikenal sering melontarkan pernyataan keras terhadap negara-negara Arab. Sebaliknya, Netanyahu kini berupaya menyeimbangkan kebijakan luar negeri yang sensitif dengan tekanan politik dalam negeri yang semakin berat. Netanyahu paham setiap ucapan pejabatnya bisa berdampak besar bagi citra Israel di dunia internasional, apalagi saat hubungan dengan negara-negara Arab berada di tahap penting, ujar analis politik Israel, Daniel Cohen, kepada Haaretz. Kondisi Netanyahu kembali stabil. Beberapa jam setelah kejadian, kantor Perdana Menteri merilis pernyataan resmi yang menegaskan Netanyahu dalam kondisi baik. Perdana Menteri mengalami kelelahan ringan akibat tekanan emosional. Setelah diperiksa dokter, kondisinya stabil dan beliau kembali bekerja seperti biasa, tulis pernyataan itu. Dalam konferensi pers singkat, Netanyahu tampil tenang dan menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap proses diplomatik.
Kami menghormati semua negara yang berupaya menjaga stabilitas kawasan. Tidak ada ruang bagi kesalahpahaman diplomatik, ujarnya. Respons dari Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi belum memberi tanggapan resmi, namun media di Riyadh melaporkan bahwa pihak berwenang memantau situasi dengan hati-hati. Kolumnis Arab News, Faisal Al-Harbi, menulis bahwa pernyataan Smotrich tidak mewakili seluruh sikap pemerintah Israel, namun menjadi pengingat agar kedua pihak lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. Hubungan diplomatik tidak boleh hancur karena ucapan individu. Kepentingan regional harus ditempatkan di atas ego politik, tulisnya. Sorotan media internasional. Insiden Netanyahu menjadi tajuk utama di berbagai media besar seperti BBC, Reuters, dan Al Jazeera. Mereka menilai kemarahan Netanyahu mencerminkan tekanan besar yang tengah dihadapi pemerintah Israel, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain isu Arab Saudi, Netanyahu juga harus menghadapi kritik tajam dari oposisi dan tekanan akibat konflik di Gaza. Namun sebagian analis menilai, kejadian ini justru memberi Netanyahu kesempatan untuk mempertegas kendalinya atas kabinet dan meneguhkan posisi diplomatik Israel. Tantangan politik dan diplomasi. Insiden di kantor Perdana Menteri menjadi cerminan betapa rumitnya politik dan diplomasi di Timur Tengah. Satu pernyataan saja dari pejabat tinggi bisa berimbas besar terhadap stabilitas kawasan. Netanyahu, yang dikenal berpengalaman dalam panggung politik internasional, kini menghadapi tantangan ganda, menjaga kesatuan kabinetnya sambil memastikan jalur diplomasi dengan Arab Saudi tetap terbuka. Meski sempat nyaris pingsan akibat tekanan emosional, Netanyahu dilaporkan telah pulih sepenuhnya. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam diplomasi, ketenangan dan kehati-hatian seringkali lebih menentukan daripada kekuatan dan emosi.